Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan berbuat yang terbaik. Tuhan, kami sadar kami manusia berdosa, tidak luput kesalahan dan kekurangan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, tertulis dalam kitab Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia pada zaman pelayanan Titus, banyak orang yang masih hidup dalam dunia kegelapan, penuh dengan perbuatan dosa. Mereka melakukan hal-hal yang menentang kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, mengucapkan kata-kata kotor, menjauhkan diri dari terang Yesus Kristus. Mereka melakukan hal-hal kejahatan dan dosa pelanggaran karena memang mereka belum mengenal kasih setia dan anugerah Allah di dalam Kristus. Kita mengakui saat ini bahwa manusia akan binasa seandainya Allah tidak berbelas kasihan kepada manusia, karena semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Rasul Paulus mengingatkan akan kasih karunia Allah yang telah nyata itu. Allah telah berkarya menyelamatkan manusia. Dan kini Ia mendidik kita agar meninggalkan hal-hal kefasikan dan dunia kegelapan. Segala keinginan dunia yang jahat seperti hawa nafsu, ketamakan, dan apapun itu yang menguasai diri manusia sehingga membuat kita semakin jauh dari Allah. Sekarang, selagi kita masih ada di dunia ini, kita mau hidup bijaksana, kita mau adil dan beribadah, sambil terus menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Paulus juga menyampaikan kepada Titus dan tentunya kepada kita semua agar mengingat bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita dan bukan juga karena kekuatan kita, tetapi melainkan karena kasih karunia dari Allah. Kita diselamatkan bukan untuk hidup semena-mena dan bukan juga untuk hidup sesuka hati, tetapi untuk menjadi milik Tuhan dan yang selalu berbuat baik dengan tulus terhadap semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita jangan sebagai topeng yang berpura-pura baik di depan orang, yang menjalani hidup dengan penuh kewibawaan, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Kasih karunia Allah yang nyata itu adalah Allah telah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Yesus telah menggantikan kita di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa.
Kasih karunia Allah tidak saja menyelamatkan kita orang-orang percaya kepada Yesus, tetapi kasih karunia juga bekerja di dalam hidup orang percaya dengan mendidik kita. Kasih karunia Allah bekerja lewat firman-Nya, mengajar dan membentuk pola pikir dan hidup kita. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dunia dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita bisa hidup lebih bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kehendak Allah bagi kita orang percaya untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Tuhan menginginkan kita hidup baru. Ia menginginkan kita hidup semakin serupa dengan Kristus. Pertanyaan, apakah kita sudah mengalami kasih karunia Allah? Kalau sungguh-sungguh sudah mengalami kasih karunia Allah, biasanya akan terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, kita akan meninggalkan dosa dan keinginan kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih karunia Allah akan mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan mengambil posisi tegas terhadap perbuatan dosa. Yang kedua, kita membangun hidup yang baru. Kasih karunia yang menyelamatkan akan mendidik kita untuk mampu membangun hidup yang baru yang memiliki 3 ciri. Yang pertama, bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana berarti kemampuan untuk menahan diri terhadap dosa dan memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Adil berarti kita memberikan hak yang seharusnya kepada seseorang, sebagaimana kita juga menginginkan dari orang lain. Beribadah berarti kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus untuk memiliki, melayani, dan mempermuliakannya. Kita adalah orang-orang yang mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pengharapan ini akan memberikan dorongan yang kuat dalam diri kita untuk menata hidup di dalam kekudusan. Sebab orang yang siap menyambut kedatangan Kristus adalah orang-orang yang berjuang untuk menjaga kekudusan di dalam nama Tuhan. Karena itu, mari kita periksa lagi kehidupan kita. Apakah kita sudah menikmati kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu? Kalau sudah, mari kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan membangun hidup yang baru, serta mendasari segala perjuangan kita dengan pengharapan akan penggenapan keselamatan kita di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di pagi ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami tentang kasih karunia yang menyelamatkan kami. Ajari kami Tuhan, memanfaatkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Berkati kami semua. Apa yang mengerjakan berhasil. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia berdosa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.